akan kita bahas tentang harus bagaimana sebagai istri bila suami malas mencari nafkah. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini akan kita bahas tentang harus bagaimana sebagai istri bila suami malas mencari nafkah. Katakanlah saat ini suami tidak bekerja, tetapi bukan karena baru kehilangan pekerjaannya, bukan karena terkena perampingan atau apa, tapi karena memang suami enggan mencari kesibukan. Apakah ada suami semacam ini? Ada. Idealnya tentu saja lebih baik bila dari awal kita mencari pasangan yang tidak demikian. Patutnya kita mencari pasangan yang mau menyadari tanggung jawab serta kewajibannya, mau berkontribusi untuk keluarga. Tapi apalah daya, kadang ekspektasi kita memang tidak sama dengan realita. Tidak sedikit suami yang jadi malas bekerja hanya karena merasa istrinya sudah bisa cari sendiri. Bila Anda ada di posisi ini, maka paling tidak ada 3 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, komunikasikanlah dulu dengan pasangan. Jika suami sepanjang hari hanya bersantai-santai saja untuk waktu yang sangat lama, maka ajaklah bicara. Sampaikan berapa banyaknya kebutuhan dan tagihan yang perlu Anda tanggung, termasuk biaya makan, sekolah anak, listrik, dan lain-lain. Sampaikan juga bahwa saat ini tabungan sudah mulai menipis. Pastikan suami tahu situasi Anda seperti apa, agar suami tidak mengira bahwa semua baik-baik saja hanya karena Anda tidak pernah mengeluh kepadanya. Banyak suami tidak paham bahwa pengeluaran rumah tangga itu besar. Katakanlah di meja terhidang sepiring ayam goreng. Pikirnya yang dilihat itu ya hanya ayam goreng. Padahal dari pandangan kita para istri, dalam sepiring ayam goreng itu ada daging ayamnya, bumbunya, minyak gorengnya, gasnya, yang semua butuh biaya. Kemudian yang kedua, setelah menyampaikan situasi ini kepada suami, tetapkanlah target bersama. Target yang dimaksud adalah target yang berbentuk materi. Contoh, misalnya Anda berdua menetapkan target untuk bisa punya rumah sendiri dalam waktu 5 tahun ke depan, atau punya tabungan sekian juta, atau bisa melunasi hutang dalam jangka waktu sekian lama. Dengan begitu, suami akan mulai memikirkan dari mana tabungan ini bisa dihasilkan. Sesekali ingatkanlah suami soal target ini, supaya 2 orang bisa sama-sama memikirkannya dan menghemat mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Terakhir, hal ketiga yang perlu Anda lakukan adalah menawarkan bantuan. Jika suami terlalu lama diam di rumah, tidak bekerja, maka bantulah ia mencari pekerjaan tersebut. Kalau ada lowongan kerja, sampaikan. Ada peluang usaha apapun, beritahukan. Karena seringkali tidak ada hasilnya jika Anda sekedar menyuruh cari kerja. Memang mau tidak mau kita harus ikut turun tangan mencari pekerjaan tersebut. Langkah ini lebih baik daripada sekedar menggunakan omongan, apalagi marah-marah. Bukannya termotivasi, suami yang dimarahi biasanya justru makin keras kepala karena merasa dirinya disudutkan. 3 hal inilah yang kurang lebihnya bisa Anda lakukan bila suami enggan mencari pekerjaan. Pikirnya mentang-mentang Anda sudah bisa cari uang, padahal kebutuhan kita besar dan Anda pun pusing memikirkan semua pengeluaran. Semoga setelah ini suami segera memahami dan mau berjuang bersama istri. Akhir kata, sampai di sini saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.